Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Rumah Belajar Hamasah. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang induktor atau lilitan ya. Ya, di sini ada contoh gambarnya. Dua buah induktor atau lilitan yang diletakkan secara bersamaan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, dua induktor atau lilitan yang diletakkan secara berdekatan ini lebih populer disebut dengan transformator atau trafo ya. Ya, yang jadi fokus pada pertemuan kali ini adalah kita perhatikan induktor yang di sebelah kanan ya, yang ini, yang saya tunjuk ini. Jadi di sini ada dua induktor, tapi kita fokus ke salah satu induktornya saja, yang sebelah kanan. Ya, nah sifat induktor itu adalah selalu melawan perubahan garis gaya magnet yang dialaminya. Nah, di sini di contoh ini kita punya dua induktor. Induktor yang pertama atau yang primer ini dihubungkan dengan sumber listrik bolak-balik. Simbolnya seperti ini. Dan induktor yang kedua yang kita kaji di sini ya dihubungkan ke rangkaian output ya, rangkaian elektronika apapun bisa. Ya. Ketika sumber listrik bolak-balik ini belum dinyalakan, ini tidak ada arus listrik apapun kan di sini. Sehingga tidak ada medan magnet yang dihasilkan di induktor yang pertama ini atau di lilitan yang pertama ini. Ketika sumber arus listrik bolak-balik mulai dinyalakan, mulai timbul arus listrik di induktor primer ini, di lilitan primer ini. Digambarkan seperti berikut ini. Ini, ketika dinyalakan sumber listrik AC-nya, arus listrik bolak-balik ini, katakanlah listriknya pertama ini mengalir searah jarum jam ya putarannya seperti ini. Nah, arus listrik yang mengalir melalui lilitan atau induktor yang primer ini akan menghasilkan medan magnet. Pada contoh ini digambarkan dengan garis yang berwarna biru muda ini ya, ke sini. Nah, ini adalah garis medan magnet yang dihasilkan oleh induktor primer yang dialiri arus listrik. Kita lihat di lilitan sekunder atau induktor sekunder ini yang sebelumnya kan tidak ada garis medan magnet apapun yang memasukinya. Sebelumnya seperti ini. Setelah listrik AC dinyalakan, tiba-tiba ini bertambah ada garis gaya magnet yang memasuki induktor sekunder ini. Nah, ini kan terjadi perubahan garis gaya magnet. Nah, sifat induktor itu selalu melawan perubahan garis gaya magnet yang dialaminya. Maka si induktor ini akan melawan garis gaya magnet yang berwarna biru muda ini yang memasuki induktor sekunder ini. Nah, perlawanannya seperti apa? Yaitu dia akan memberikan atau menghasilkan arus listrik yang menghasilkan garis gaya magnet juga. Dan garis gaya magnet ini bersifat melawan perubahan garis gaya magnet yang dialaminya. Jadi di sini perubahan garis gaya magnetnya itu ditunjukkan oleh garis gaya magnet yang berwarna biru. Nah, induktor itu akan melawan garis gaya magnet ini dengan menghasilkan garis gaya magnet juga yang berwarna merah di sini ya. Ini. Jadi kalau bertambahnya 2, ini bertambah atau berkurang ya? Nah, bertambahnya 2 arahnya ke bawah. Ini arahnya ke bawah. Ke bawah gitu ya. Maka induktor itu akan menghasilkan garis gaya magnet yang melawannya. Nah, berarti ke atas arahnya. Berapa garis gaya magnet yang dihasilkan induktor? Jumlahnya 2 juga gitu. Jadi kalau ini bertambah 2 arahnya ke bawah, maka induktor akan menghasilkan garis gaya magnet 2 juga arahnya ke atas. Jadi dia melawan perubahan garis gaya magnet yang dialaminya, begitu. Kalau bertambahnya 2 ke bawah, maka induktor akan bertambah 2 ke atas garis gaya magnetnya. Nah, gimana caranya induktor menghasilkan
garis gaya magnet yang arahnya ke atas ini, yang warnanya merah ini, yaitu dengan menghasilkan arus listrik. Di induktor tersebut ditunjukkan dengan panah yang berwarna hijau ini. Nah, ini. Jadi di sini arah arus listriknya berlawanan arah jarum jam ya. Nah, kenapa arah arus listrik yang berlawanan arah jarum jam ini bisa menghasilkan garis medan magnet yang berwarna merah arahnya ke atas seperti ini? Berdasarkan kaidah tangan kanan ya. Sudah saya jelaskan di video yang lainnya. Jadi kalau arah putaran 4 jari ini adalah arah arus listrik, maka arus listrik yang berputar tersebut akan menghasilkan medan magnet yang arah utaranya ditunjukkan oleh arah jempol kita begitu. Jadi begini. Nah, sesuai dengan gambar lilitan yang ini. Begitu. Ya. Nah, di lilitan primernya kan tadi katanya dikasih arus listrik AC ya bolak-balik. Berarti suatu saat nanti arah arus listriknya akan berlawanan. Akan berbalik arah. Nah, ketika berbalik arah digambarkan dengan gambar yang berikutnya. Ya ini. Ini yang terjadi ketika arah arus listrik di lilitan primernya berbalik arah. Akan menghasilkan garis medan magnet di induktor sekunder yang kita kaji ini yang arahnya berlawanan arah jarum jam ya. Jadi seperti ini. Kalau di sini kan arah garis gaya magnetnya itu ke atas. Nah, ini perubahannya. Perubahan garis gaya magnetnya ke bawah dilawan oleh induktornya menghasilkan garis gaya magnet ke atas. Sekarang ketika garis gaya magnet eksternalnya itu ke atas akan dilawan oleh induktor dengan menghasilkan garis gaya magnetnya ke bawah. Nah, begini. Jadi si induktor itu sifatnya selalu melawan perubahan garis gaya magnet yang dialaminya. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya induktor menghasilkan garis gaya magnet yang arahnya ke bawah seperti yang ditunjukkan warna merah ini, yaitu dengan menghasilkan arus listrik yang arahnya searah putaran jarum jam ya. Nah, teman-teman perhatikan arah putaran lilitannya ini dari bagian belakang dan depannya. Nanti kalau kita bandingkan dengan kaidah tangan kanan seperti ini akan cocok ya. Jadi kalau arah arusnya itu searah putaran jarum jam, maka di lilitan di induktor sekunder ini akan menghasilkan arah garis gaya magnet atau arah medan magnet yang ditunjukkan seperti yang ditunjukkan dengan garis berwarna merah ini, seperti itu. Ya, demikian. Jadi diulangi lagi biar nggak lupa bahwa sifat induktor itu selalu melawan perubahan garis medan magnet yang dialaminya. Nah, satu hal lagi, kenapa dia melawan perubahan garis gaya magnet yang dialaminya? Jawabannya yaitu supaya total garis gaya magnet yang dialaminya bernilai tetap. Oke, di contoh ini kita lihat kondisi mula-mula ini tidak ada garis gaya magnet apapun yang memasuki induktor ini. Maka total garis gaya magnetnya sama dengan 0. Ketika terjadi perubahan garis gaya magnet seperti ini kalau ke bawah kita sebut saja nilainya min 2, misalnya kan ada 2 garis ke bawah. Nah, ini kita sebut saja nilainya negatif 2. Maka induktor akan melawan dengan menghasilkan garis gaya magnet yang berlawanan arah. Seperti ini. Ya, yang merah kan? Yang merah ke atas 2. Ya, kita sebut plus 2 ya. Plus 2. Kalau ditotal kan ini jadi 0 juga. Jadi awalnya total garis gaya magnetnya 0. Setelah induktor
melakukan perlawanan ini, tetap total garis gaya magnetnya tetap 0. Lalu ketika garis gaya magnet eksternalnya berubah jadi 2 garis ke atas, kita sebut saja sebagai positif 2, plus 2 atau 2 saja gitu. 2 ya. Maka induktor akan melawan dengan menghasilkan garis gaya magnet yang berlawanan arah. Berarti 2 garis gaya ke bawah. Nah, ini kita sebut, kita tuliskan sebagai negatif 2. Ya, kalau dihitung kan hasilnya 2 dikurangi 2, ya tetap 0 ya. Nah, seperti itu. Jadi induktor itu melawan perubahan garis gaya magnet yang dialaminya supaya total garis gaya magnet yang dialaminya nilainya tetap. Itu. Di sini nilai total garis gaya magnet yang dialaminya tetap bernilai 0. Begitu. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.